Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, perkenalkan nama saya Dewi Rosiana Umami, NPI 14625000108. Kali ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi lesi kulit dengan menggunakan metode segmentasi ekstrak fitur. Nah, latar belakang mengambil klasifikasi ini yaitu lesi kulit itu merupakan salah satu masalah kesehatan yang sering ditemukan dan dapat mencakup dari berbagai kondisi, mulai dari kelainan jinak sampai dengan kanker kulit yang sangat berbahaya seperti melanoma. Nah, dengan metode ekstrak fitur ini merupakan solusi yang efektif karena kemampuannya dalam menganalisis gambar dermatologis dengan menggunakan atau dengan hasil akurasi yang tinggi. Nah, tujuan dan manfaat dari klasifikasi ini yaitu mengembangkan sistem klasifikasi otomatis berbasis ekstraksi fitur untuk mendeteksi dan mengklasifikasikan jenis lesi kulit guna mempercepat proses diagnosis yang meningkatkan akurasi deteksi penyakit kulit dan juga menyediakan alat bantu yang efisien bagi tenaga medis untuk mengidentifikasi potensi kanker kulit. Nah, untuk datasetnya ada 7 kategori. Yang pertama actinic keratosis atau AKIEK, kemudian basal cell carcinoma BCC, kemudian benign keratosis like lesion BKL, dermatofibroma, melanoma, melanocytic nevi, dan vascular lesion. Total data dari tiap kategori ada 100 citra atau gambar dan totalnya ada 700 gambar dengan 7 kategori. Untuk praprosesi gambar dari citra asli atau RGB, kita ganti ruang warna dengan menggunakan HSV, lab, dan YCBCR. Untuk segmentasinya kita pakai ekstrak fitur dengan metode klasifikasi SVM, random forest, dan KNN. Nah, berikut adalah contoh dari hasil praproses. Yang pertama kita menggunakan jenis gambar AKIEK atau kategori AKIEK dengan menggunakan citra aslinya. Kemudian kita ganti ruang warnanya HSV, hasilnya seperti ini. Kemudian dengan metode lab seperti ini dan YCBCR dengan hasil seperti ini. Ini berlaku untuk semua dataset atau semua kategori. Kemudian untuk metode yang digunakan, mulai dari dataset yang sudah kita dapatkan, kita lakukan praproses seperti yang tadi dicontohkan. Kemudian kita lakukan ekstrak fitur dan yang terakhir kita klasifikasikan menggunakan 3 metode tersebut. Nah, untuk ekstraksi fitur, yang pertama kita lakukan color histogram, yaitu menghitung histogram untuk setiap saluran warna RGB dengan menggunakan 16 bit. Kemudian yang kedua color moments dengan menghitung statistik dasar, nilai mean, standar deviasi, dan skewness untuk setiap saluran warna. Dan yang terakhir yaitu kita menggunakan GLCM texture feature, menghitung fitur tekstur dengan menggunakan gray level co-occurrence matrix atau GLCM setelah mengkonversi gambar atau citra ke dalam grayscale. Dengan menggunakan metode tersebut, kita dapatkan hasil dan evaluasi dengan nilai F1 score paling tinggi yaitu di menggunakan ruang warna HSV dengan metode classifier random forest. Nah, di sini juga kita bisa lihat dari confusion matrix dengan menggunakan ruang warna HSV dan metode random forest didapatkan nilai akurasi sebesar 96.19%. Dari gambar tersebut bisa dilihat bahwa untuk kategori AKIEK misalnya ada 30 gambar dia menebak dengan benar. Kemudian untuk BCC juga dia 30 menebak dengan benar. Untuk kategori BKL dia menebak dengan benar sebesar 30, kemudian dia ada kesalahan sebesar 4 untuk kategori NV. Kemudian untuk yang di F juga benar, kemudian ada kesalahan menebak gambar pada melanoma, kemudian sebesar 22 gambar ini ada di NV, kemudian yang terakhir tidak ada kesalahan dan akurat untuk metode vaskuler. Nah, untuk kesimpulan dari hasil dan evaluasi tersebut didapatkan yaitu kombinasi dengan menggunakan ruang warna HSV dan juga klasifiernya menggunakan random forest memberikan kinerja yang terbaik
dalam klasifikasi lesi kulit tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan nilai akurasi sebesar 96,19% dan juga nilai F1 skornya 0,9602, sehingga yang paling efektif untuk mengklasifikasikan lesi kulit dibandingkan dengan menggunakan kombinasi metode yang lainnya. Nah, dari kesimpulan tersebut maka akan saya demokan untuk programnya. Nah, untuk skin lesion classifier kita coba run. Nah, misalnya kita ambil metode NV dengan gambar, ya salah satu contoh gambar, kita coba metode HSV. Nah, kita lihat prosesnya seperti ini. Kemudian untuk yang ruang warna lab kita, oh ternyata dia kurang jelas. Dan metode yang terakhir, oh ya kita coba YCBCR. Nah, kita coba preprocess lagi. Nah, ini kayaknya yang lebih jelas. Kemudian kita pakai SVM coba. Nah, untuk ya, dia benar menebak gambarnya 50%. Kemudian coba kita ke metode klasifikasi random forest, kita coba. Oke, dia juga 50%. Kemudian untuk metode yang terakhir kita coba nah, dia sebesar 40%. Dengan akurasi model dia 86,19. Maka untuk yang terbaik untuk gambar ini, baik klasifikasi SVM maupun random forest, dia 50%. Oke, kita coba lagi cari gambar yang lain, misalnya untuk dataset yang berikutnya kita coba metode HSV. Oke, dia gambarnya terang. Kemudian untuk yang satunya oke. Kemudian nah, ini kita dapatkan coba untuk yang HSV. Oke, kita coba klasifikasi menggunakan SVM. Nah, untuk yang SVM dia hasilnya benar sebesar 55,2%. Kemudian kita coba ganti random forest, dia menebak dengan benar 50%. Dan untuk KNN dia sebesar 60%. Maka untuk yang gambar ini paling bagus memang menggunakan KNN. Tidak semua hasil sama, namun jika kita tarik kesimpulan untuk seluruh dataset kita, maka akan didapatkan kesimpulan kombinasi yang paling bagus yaitu dengan ruang warna HSV menggunakan metode classifier random forest. Begitu kesimpulan dari klasifikasi lesi kulit ini. Semoga bisa memberikan metode yang paling bagus untuk ke depan, terutama untuk tenaga medis. Jika ada kesalahan mohon dikoreksi. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.